Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya kelas 2 yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 2 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Oke, dibuka bukunya ya. Halaman 36. Perhatikan ya, guru baca, kalian lihat bukunya. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Halaman selanjutnya. Karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, setelah percakapan itu, kita akan jawab pertanyaan yang di bawahnya ya. Nomor 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Jadi mereka membicarakan tentang udara. Nah, nomor 2, 3, dan 4 kalian isi ya. Selanjutnya halaman 38 ada sifat-sifat benda. Nah, di sini ada alat dan bahan dan cara kerjanya. Kita baca ya. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Balon, 2. Kantong plastik bening. Cara kerjanya, yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian, ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa simpulanmu? Nah, jadi kesimpulannya, udara mengisi balon dan kantong plastik. Nah, kemudian bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Nah, udara itu membentuk dan mengisi balon dan kantong plastik. Oke. Halaman selanjutnya, halaman 39. Bu guru baca, kalian dengarkan dan perhatikan ya. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, selanjutnya halaman 40. Setelah mendengarkan isi teks yang dibacakan gurumu, jawablah pertanyaan berikut. Kita jawab bareng-bareng ya. Nomor 1. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuknya bagaimana? Ya, pinter. Jadi bentuknya menyerupai balon. Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Ya, bentuknya menyerupai plastik. Oke, mengikuti plastik ya. Yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Bentuknya sama atau tidak? Tidak ya, jadi menyesuaikan
tempatnya. Jadi bentuknya ketika ditiupkan ke balon seperti balon, dan ketika ditiupkan ke kantong plastik seperti plastik. Yang keempat, bagaimana menurutmu sifat udara? Jadi sifat udara itu apa? Mengikuti bentuk wadahnya. Ya, pintar, kalian tulis ya. Oke, selanjutnya halaman 41. Amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama teman-temanmu. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah ya. Jadi itu adalah permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi kalian pegang kepala, pundak, lutut, lalu kaki sambil itu di situ ada mengepitkan balon ya di antara kakinya. Nah, selanjutnya ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, selanjutnya halaman 42. Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita baca bareng-bareng ya, Bu Guru baca, kalian juga baca. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu meminta izin bila berpergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19.00 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21.00 tidur. Kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Nah, di rumah kalian bagaimana aturannya? Nah, coba sekarang kita lihat ya. Ada kolom di bawah ini, kita lihat ada kegiatan. 1. Menonton sampai larut malam. Itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tidak boleh ya. Nah, jadi kasih checklist di kolom tidak boleh dilakukan. Nomor 2, membantu ayah dan ibu. Perlu atau tidak? Perlu dong, checklist di kolom perlu dilakukan ya. Nomor 3, mengerjakan PR. Perlu atau tidak? Jelas perlu ya. Oke, di checklist di kolom perlu dilakukan. Nomor 4, bermain dengan curang. Perlu atau tidak? Tidak, pintar. Nah, di checklist di kolom tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Perlu atau tidak? Perlu ya. Oke, jadi di checklist di kolom perlu dilakukan. Oke. Selanjutnya, ayo menulis. Berdiskusilah dengan ayah dan ibu tentang aturan di rumahmu. Tuliskan aturan tersebut pada kolom berikut. Nah, di situ ada kolom aturan di rumahku. Lalu nanti kalian isi setelah mendengarkan video ini ya. Kalian isi, kalian bisa tanyakan ke ayah dan ibu kalian, aturan di rumah kalian seperti apa, ditulis di situ ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 6. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Oke, dengarkan Bu Guru ya. Kalian lihat bukunya.
Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, selanjutnya halaman 45. Apa judul bacaan di bawah? Judulnya apa? Nah, bacaan di bawahnya ya. Menurutmu bacaan ini berisi tentang apa? Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian ceritakan di depan kelas. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, oke. Selanjutnya halaman 46. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Nah, di situ ada kata, lalu kalian cari maknanya di petunjuknya yang di bawahnya ya. Contohnya, wujud. Wujud itu maknanya apa? Nah, wujud itu maknanya yang mana ya? Yang nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Yang nomor 2 ya. Rupa atau bentuk yang dapat diraba. Oke, selanjutnya kalian isi ya yang ukuran pada cair dan gas. Kalian cari jawabannya di petunjuknya, lalu kalian isi di kolom maknanya. Selanjutnya, amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Beri tanda centang sesuai dengan wujudnya. Nah, di situ ada nama benda. Contohnya ada boneka. Boneka itu termasuk padat, cair, atau gas? Termasuk padat ya. Jadi yang dicentang di kolom padat. Nah, kalian selanjutnya mengamati benda-benda yang ada di rumah. Lalu kalian tulis di kolom nama benda. Lalu kalian tentukan benda itu termasuk padat, cair, atau gas. Oke? Selanjutnya halaman 48. Amatilah gambar berikut. Diskusikanlah dengan temanmu jawaban dari pertanyaan berikut. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, mereka sedang bermain pistol air. Kalian tulis ya. Kemudian nomor 2. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Aturannya bagaimana? Ya, tidak boleh mengenai mata. Kemudian nomor 3.
Apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Maka akan membahayakan keselamatannya ya. Ditulis ya, akan membahayakan keselamatannya. Kemudian nomor 4, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Agar permainannya berjalan dengan tertib dan tidak membahayakan. Nomor 5, apa manfaat aturan tersebut? Aturannya bermanfaat untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Oke. Selanjutnya, kita baca ya. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Apa yang terjadi? Nah, maka akan membahayakan keselamatan kita. Oke, selanjutnya. Bawahnya ya, dilihat. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Nah, berapa jumlah pistol air semuanya? Berapa? Jadi ada 3 pistol ya. Jadi pistol air punya Benny, Edo, dan Udin ada 3. Nah, 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 kali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya 3. Oke. Nah, selanjutnya halaman 51. Kalian kerjakan ya sampai nomor 10. Di situ ada soal perkalian dan kalian tulis matematikanya, bentuk penjumlahan berulangnya bagaimana dari perkalian-perkalian tersebut. Oke. Nah, selamat mengerjakan, semangat terus ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.